Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa, orang yang senang sekali itu ketika dia bisa mendapatkan hutangan. Mengapa? Karena orang dapat utang itu dia nggak kerja keras, nah, dapat uang banyak, dia tinggal pakai, enak sekali. Maka orang yang dapat utang senang banget itu. Ada yang pengen punya mobil, wah susah nggak punya uang, ada yang utangin pada DP, wah senang banget dia bisa punya mobil baru dengan utangnya. Utang menyenangkan memang itu, para pemirsa. Tetapi kalau membayar utang, waduh beratnya setengah mati. Kayak orang kehilangan uang banyak gitu. Maka umumnya orang seneng utang, tapi kalau bayar utangnya dia nggak seneng. Dan maka banyak orang yang sudah punya uang sebenarnya untuk membayar utang, tapi dia nggak cepat bayar utangnya, sayang-sayang. Itu memang sama juga dengan naluri manusia. Manusia itu kan biasanya kalau dapat dia senang, tapi kalau kehilangan dia kan nggak senang dia. Nah, ada negatifnya para pemirsa. Orang menghutang, mengapa? Orang yang senang menghutang itu umumnya cenderung mau enaknya saja. Dia nggak mau bekerja keras. Maunya dapat uang banyak tanpa kerja keras. Ini berbahaya karena nanti dia akan banyak mengandalkan orang lain ketimbang dia bekerja keras sendiri. Ini bahaya sekali. Nah, orang yang begini biasanya dia nggak bisa punya karya besar. Mengapa? Dia nggak berani menghadapi tantangan yang sulit. Dia maunya yang gampang saja. Orang yang maunya gampang itu dia nggak akan punya karya yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, ini ada pepatah Jawa ini, pemirsa. Apa? Ini yang saya dapat dari kiai saya dulu di Gontor, namanya Pak Kiai Ahmad Sahal. Beliau mengatakan, saya juga nggak tahu dari mana ini didapatnya, tapi beliau yang mengatakan, yen wanyo ing gampang, wedyo ing pekewuh, sembarang ora bakal kelakon. Artinya, kalau orang maunya yang gampang saja, nggak mau yang susah, ya dia nggak akan punya hasil apa-apa. Gitu. Nah, ini negatifnya menghutang. Yang kedua, pemirsa, bahaya yang luar biasa lebih besar lagi ketika nanti kita sudah sampai pada masa hisab penghitungan amal. Pemirsa, orang yang dia mati syahid di medan perang itu belum bisa masuk surga kalau masih punya hutang yang belum dia lunasi. Itu jadi hati-hati ini. Apalagi yang nggak mati syahid, yang mati syahid aja ditahan dia, nggak bisa masuk surga dia. Apalagi kita yang nggak syahid, nah itu lebih susah lagi itu. Itu bahayanya hutang. Itulah maka Rasul tidak mau menyolatkan mayit yang masih punya hutang. Jadi ketika ada yang masih punya hutang, Rasul tanya, ini punya hutang dah nih? Punya Rasulullah. Oh, saya nggak mau sholatkan sebelum ada yang mau menanggung hutangnya. Gitu. Maka kalau tidak salah itu siapa ya? Apa Qatadah ya? Dia menyampaikan, ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya. Nah, baru Rasul mau menyolatkan itu. Nah, ini berarti bahwa memang berhutang itu sangat berbahaya. Baik di dunia kita menjadi kurang punya karya yang besar, di akhirat nanti kita terganjal tidak bisa masuk surga karena masih punya utang. Nah, lebih dari itu, ini Rasul pernah mengatakan, itulah maka Rasul tidak menganjurkan untuk berhutang. Rasul pernah mengatakan, iyyakum waddain, fa innahu hammun bil lail wa madallatun bin nahar, kata Rasul. Jauhi hutang
Karena hutang itu kalau malam jadi pikiran, aduh masih punya hutang, belum bisa bayar ini, gimana ya, dapat uang dari mana ya, apalagi udah mau jatuh tempo, wah pikir. Hamun bilail. Madzalatun binar. Kalau siang kalau ketemu yang diutangi, rasanya nyimpang ambil dari yang lain. Kita nggak mau ketemu itu. Karena apa? Malu kita. Madzallah. Kita merasa hina ketika kita masih punya hutang. Nah inilah bahayanya kalau kita mengutang. Nah pemirsa, maka ini kalau pribadi hutang nggak bagus, apalagi negara. Ini mestinya negara jangan punya utang. Kalau negara punya utang banyak ini malu. Sudah merdeka 73 tahun utangnya masih banyak. Ini gimana ini negara ini? Biasanya kalau utangnya negara itu banyak, maka dia akan menjadi jajahan yang memberi utang. Yang berutang akan memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang mungkin merugikan dia, tapi menguntungkan yang punya yang diutangi. Ya, ini bahaya sekali. Itulah maka mudah-mudahan kita secara pribadi dan negara secara makro itu bisa menjauhi utang dan kita berusaha untuk self sufficient atau swasembada itu. Kenapa? Kalau kita swasembada berusaha keras mohon kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa kita harus menghutang. Inilah. Meskipun juga ada baiknya utang, karena kalau orang utang biasanya orang yang baik, udah utang, dia jadi hati-hati mengatur ekonominya, sehingga dia bisa mencukupi dirinya dan bisa membayar utangnya. Kan tetapi yang begini jarang, yang sering senang dapat utang, tapi ketika membayar utangnya, dia keberatan, sehingga banyak yang menunda-nunda utangnya. Maka pernah Nabi mengancam, layul wajidi yuhillu irdohu wa ukubatuhu. Orang yang sudah punya tapi dia nggak segera bayar, itu boleh kita jatuhkan harga dirinya. Pemirsa, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri untuk tidak berhutang, sehingga kita bisa menjaga harga diri kita, dan kita bisa tetap bersosialisasi dengan enak, sehingga kita bisa lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.